Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, haleluya. Glory, glory. Tenanglah hati kami Tuhan, tenanglah hati kami, ada bersama Engkau, Yesus. Haleluya. Glory. Oh, haleluya. Kirarararabo. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Engkau yang memimpin langkah kami, Yesus Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Tenanglah hati kami Tuhan, bersamamu selalu. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh. Terima kasih. Kami bersyukur oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh. Yesus
Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai how to fulfill the divine destiny. Supaya kita ini bisa betul-betul fulfilling divine destiny. Sudah sepanjang tahun ini kita belajar, apakah kita sudah cukup memahami, betul-betul mengerti, supaya bisa fulfilling divine destiny. Untuk itu mari pagi hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11, ya kita akan baca mulai ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mitspa di Gilead, dan dari Mitspa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mitspa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan,
maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan padaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Sampai di sini pembacaan kita. Kita melihat bagaimana divine destiny itu luar biasa. Dan ini bukan takdir. Karena takdir itu menurut dunia adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan tidak bisa diubah-ubah. Tetapi justru di sini kita melihat bukti bahwa divine destiny itu bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah. Artinya Tuhan sudah memberikan suatu jalur destiny yang disebut divine destiny, dan Tuhan mau supaya kita melaluinya, berjalan melalui koridor divine destiny tersebut. Itulah yang disebut kemudian bisa fulfilling divine destiny. Dalam taat, setia, dan takut akan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yeftah dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Amon. Dikatakan bagaimana urapan Roh Kudus ada dalam dirinya dan dia berperang untuk mendapatkan kemenangan. Dan betul kemenangan terjadi. Memang destiny yang Tuhan berikan adalah hari depan yang penuh harapan. Tetapi kita harus selalu waspada dan hati-hati. Kita ini berjalan harus di jalur koridor divine destiny. Bukan pakai pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Nah, di sini terjadi suatu insiden, yaitu tiba-tiba saja Yeftah ini mengungkapkan nazarnya. Nah, sedikit mengenai nazar dan nadar. Sebetulnya yang dimaksud dengan nazar itu adalah berkaitan dengan nazir. Nah, dalam hal ini kata nazar bisa dipakai. Tetapi kalau nazar dalam kaitannya dengan cuma sekedar berjanji untuk melakukan ini, memberi itu kepada Tuhan dan sebagainya, itu sebetulnya bukan arahnya menjadi nazir. Tapi itu adalah nadar sebetulnya. Ya, nah baik, ini sedikit informasi untuk kita supaya kita tidak keliru. Ya, nah Yeftah bernazar betul karena yang terjadi nanti adalah suatu kenaziran, yaitu bahwa anaknya yang perempuan satu-satunya anak tunggal sudah kita baca tadi, itu menjadi nazir Allah. Ya, dia tidak menikah dan seterusnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini disebut nazir. Dan itu kaitannya dengan nazar. Ya. Nah, ceritanya adalah di sini kita lihat bagaimana Yeftah itu agak sedikit terburu-buru.
mungkin saja, ya, Yefta mungkin sebagai manusia merasa, apa bisa ya aku menaklukkan Amon ini? Udah deh, tadi kan dia katakan di dalam ayat yang ke-30 tadi, ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Nah, di sini kita lihat ada suatu kekhawatiran dalam diri seorang Yefta. Kalau dia sekian persen tidak ada kekhawatiran, dia pasti tidak akan seperti ini. Coba kita lihat lagi ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu dalam tanganku. Jika engkau sungguh-sungguh memberikan kemenangan kepadaku, kami semua. Jika engkau sungguh-sungguh menyelamatkan kami, menolong kami. Nah, di sini kapan Tuhan itu tidak pernah bersungguh-sungguh? Tuhan selalu bersungguh-sungguh. Ya. Buktinya dia mengurapi Yefta. Nah, tapi kemudian di dalam ayat berikutnya 31 ya, dikatakan begini. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wah, ini luar biasa ini, ya. Ini nazar memang yang dikaitkan dengan kenaziran tadi, ya. Jadi anaknya Yefta ini menjadi nazir, dipersembahkan. Yang terjadi adalah kemudian ceritanya betul-betul Tuhan menyelamatkan. Dan memang Tuhan pasti selalu akan menyelamatkan, pasti selalu menolong. Tuhan tidak pernah katanya, kira-kira, moga-moga, apalagi mengingkari firman-Nya atau janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Yefta betul menang, berhasil. Dan Yefta pulang ke rumah. Tiba-tiba yang muncul pertama kali dari rumahnya adalah putrinya satu-satunya, putri satu-satunya, putri tunggal. Mungkin dengan suatu suasana sukacita membawa rebana dan menari-nari menyongsong ayahnya. Wah, Yefta sangat-sangat terkejut sekali ini. Ya, coba kita baca di dalam ayat yang ke-35 ya. Dikatakan begini, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Nah, sesuatu yang kontradiksi. Mestinya itu suatu pesta sukacita, kemenangan besar terjadi, keselamatan terjadi dari Amon, keberhasilan yang besar. Mestinya ini menjadi suatu momen yang penuh kegembiraan karena kesuksesan yang terjadi. Malah yang dialami Yefta adalah yang kebalikannya. Dia mengatakan,
engkau telah mencelakakan aku. Engkau membuat hatiku hancur luluh. Loh, yang mencelakakan itu siapa? Itulah sebabnya di sini kita lihat ya, Yefta terburu-buru dalam hal ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 5. Ya, ayo kita lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama ya. Ya, dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Sampai di sini pembacaan kita ya. Pengkhotbah 5 ayat 1 ini mengatakan, jangan engkau terburu-buru dengan mulutmu. Di sini kita lihat yang salah bukan Allah. Yefta sendiri, bukan anaknya yang salah. Tapi Yefta yang terburu-buru mengucapkan nasarnya. Dikatakan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Udah percaya saja kepada Tuhan. Tuhan mengutus Yefta, ya Tuhan aku percaya. Aku percaya janjimu. Karena destiny dari Tuhan, pasti hari depan yang penuh harapan. Sudah usah pakai bumbu-bumbu macam-macam. Yefta tadi pakai bumbu-bumbu, dan ini malah mencelakakan dia. Terburu-buru dia mengucapkan nasarnya. Apa yang pertama kali menemui aku keluar dari rumahku, akan aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ini adalah nazir milik Tuhan. Ternyata anak gadisnya yang satu-satunya. Mungkin Yefta berpikir yang pertama itu yang dia lihat mungkin hewan ternaknya mungkin, atau benda apalah. Dan dia tidak pernah tentunya membayangkan kalau anak gadisnya yang keluar. Dan tentunya tidak mungkin dijadikan korban bakaran, karena manusia tidak boleh dipersembahkan. Tapi ya jadinya anak ini menjadi nazir dan dia tidak menikah sampai seterusnya. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai destiny. Kita mesti hati-hati. Apakah Tuhan tahu akan hal ini? Tuhan tahu. Tuhan tahu akan terjadi gini-gini, karena Tuhan itu Maha tahu. Apakah Tuhan berusaha mencegah? Itulah sebabnya firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, jangan terburu-buru, waspada dengan perkataan kita, hati-hati. Ngomong itu mesti di bawah kendali Roh Kudus, supaya kita betul-betul berada di jalur atau koridor divine destiny ini. Karena dari ucapan kita akan makan buahnya. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan ucapan kita. Yefta di sini mengalami sesuatu yang sangat bertolak belakang. Mestinya ini adalah suatu momen yang penuh sukacita, karena sudah mencapai suatu kemenangan
keberhasilan yang luar biasa. Tapi justru malah dia harus meratap, berkabung, bersedih. Itu ditampilkan dengan mengoyakkan bajunya. Itu adalah satu bentuk ekspresi kesedihan yang sangat mendalam. Bentuk kesedihan yang merupakan semacam ratapan, ya. Dan hatinya dikatakan, hatiku hancur luluh. Ayat yang ke-35 tadi di dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Ya bukanlah si anak ini enggak ngerti. Tapi bagi Yefta, kok anak ini yang keluar, yang muncul pertama kali, kok bukan yang lain? Nah, kok dia yang muncul? Nah, dalam hal ini kita mesti hati-hati, ya. Mungkin juga saudara mungkin bertanya dalam hati, apakah anak ini digerakkan oleh Tuhan untuk muncul pertama kali? Dalam hal ini kita tidak mempunyai wewenang menjawab, ya, karena tidak ada penjelasan dari Alkitab. Yang kita tahu adalah Alkitab menjelaskan Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas adalah ini merupakan akibat dari perkataan Yefta sendiri. Yang terburu-buru. Dan kalau kita lihat dari ekspresinya, Yefta ini terburu-buru karena hatinya sebetulnya cemas. Kira-kira aku bisa menang enggak ya? Kira-kira bisa menaklukkan Amon enggak kira-kira ya? Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kalau Tuhan sudah membuat suatu destiny, menetapkan, mengutus, maka kita maju dengan iman. Tidak perlu pakai bumbu-bumbu lagi, ya. Oleh karena itu, mari saat ini kita belajar hati-hati dengan perkataan kita, ya. Kita minta Roh Kudus mengendalikan sepenuhnya, supaya kita boleh selalu memuliakan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Ya, puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, pimpinlah kami Roh Kudus dalam segala jalan hidup kami, agar kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu dan fulfilling divine destiny. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan kami berkemenangan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.